Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Beno Trader di sini. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tak kalah penting adalah kita selalu diberikan profit konsisten di dalam tradingnya, terutama dalam trading forex dan saham. Kali ini saya kembali berbagi ya. Sebagaimana saya baca ini ada di kolom komentar, sahabat kita minta dijelaskan tentang apa ya, tren ya. Jadi membaca tren lah bahasanya. Kita akan tahu tren itu tren naik atau tren turun seperti itu. Sebelum saya lebih jauh lagi ya, saya akan gambarkan dulu beberapa contoh-contoh tren. Di dalam trading, tren itu terbagi tiga. Nah, jadi tren itu terbagi tiga. Saya nggak menggunakan bahasa itu ya. Ada tren bullish, ada tren bearish, ada lagi tren sideways atau flat. Tapi saya nggak menggunakan bahasa itu. Khawatir para pemula itu malah oleng, ya, malah bingung gitu. Jadi saya gunakan bahasa nasional saya aja. Mudah-mudahan bahasa saya ini bisa dipaham. Jadi perlu dicatat juga, tren itu ada tiga. Satu, tren naik. Jadi kebetulan saya di sini yang naik itu saya kasih warna hijau, yang turun saya kasih warna merah. Jadi biasanya di trading itu saya biasa menggunakan MetaTrader ya. Di sini saya menggunakan MetaTrader 5 di sini. Ini contoh yang sudah saya rubah warnanya. Aslinya dia seperti ini. Ini awalannya ya. Awalnya dia seperti ini. Nah, dia seperti ini awalnya. Nah, ini saya udah rubah warnanya. Jadi untuk membedakan mana yang naik, mana yang turun, itu aja ya. Nah, sekarang kita coba mengenal satu-satu. Pertama tren bullish. Jadi tren bullish itu tren naik lah kita. Jadi satu tren naik. Contohnya seperti ini. Saya gambarkan dulu tren naik itu yang seperti apa? Seperti ini. Nah, saya gambarkan. Contoh nih dari bawah. Dia turun sini. Oke, dia turun di bawah sini. Ya. Dia coba naik kemari. Coba turun kembali. Nah, dia naik lagi. Contoh sederhana aja nih ya. Anggap aja ini contoh trennya seperti ini. Nah, oke, saya kasih warna putih. Nah, perhatikan perjalanan trennya seperti ini. Ini disebut tren naik. Bagaimana cara membaca sebuah tren itu naik? Itu kan yang paling penting itu. Mana tren itu naik? Jadi syarat sebuah tren dikatakan naik apabila memiliki puncak atau resisten dan memiliki support atau bawah ya, titik bawahnya dia itu meningkat satu dengan yang lainnya. Jadi antara satu dan lainnya itu meningkat. Contoh ya, saya kasih gambaran di sini. Sini contoh ini resisten satu di sini ya. Saya tulis R1 lah. Sini R1. Satunya. Kemudian perhatikan di sini ada R2. Nah, kemudian ini ada R3 di sini. Oke, jadi syaratnya minimal 2. Jadi pas kita buka pairnya seperti ini, kita amati resisten 1 dan resisten 2, perhatikan. Antara 1 dan 2, perhatikan posisinya, dikatakan naik, resisten 1 dan resisten 2 lebih tinggi resisten 2. Resisten 2 dan 3 lebih tinggi resisten 3. Nah, ini disebut trennya tren naik atau tren bullish ya.
Atau kalau yang mau pakai support bolehlah pakai support juga di sini. Kita di sini supportnya juga sama ya. Supportnya juga dia support 1, kemudian support 2, kemudian support 3 sini. Nah, jadi supportnya juga sama ya, antara resistennya atau puncak lah, kita bahasanya puncak ya. Kalau yang biasa menggambar gunung mungkin ngerti lah, ini puncaknya, ini lembahnya, atau kita anggap ini bawahnya ya, ini atas, ini bawah gitu aja biar gampang. Atas 1, atas 2, dan atas 3 posisinya meningkat, menanjak. Sama S1 juga. Bawah 1, bawah 2, dan bawah 3 dia meningkat. Nah, ini disebut tren naik atau tren bullish. Itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan kita melakukan entry gitu. Kapan kita melakukan open posisi lah bahasanya. Apakah setiap tren kita amati dan kita catat tren seperti ini, tren naik dia akan naik atau dia akan turun? Belum tentu ya. Jadi jawabannya juga belum tentu. Jangan anggap sebuah teknik, sebuah analisa, baik itu teknikal maupun fundamental, itu 100% tidak ada ya. Dalam trading itu tolong dicatat tidak ada yang 100%. Tapi paling tidak bisa meminimalisir minus berkepanjangan. Kasihan kan kalau trading minusnya nggak selesai-selesai, dicek masih minus, cek masih minus, kasihan juga karena tidak mengerti tren. Dan saya juga nggak bosan-bosan mengingatkan buat teman-teman, khususnya pemula ya, karena sasaran saya di sini pemula, bukan yang trader-trader profesional. Karena trader profesional ini kalau materi ini dianggap apalah gitu kan. Jadi ini cemen lah, ini materi terlalu cemen gitu kalau buat trader profesional. Tapi ini sangat penting ya buat pemula. Kenapa? Karena di beberapa temen, beberapa mentor juga saya diskusi ya, hasil ngobrol-ngobrol, korban ya, maaf ya kalau korban dalam tanda kutip maksudnya, jadi korban trading. Buat teman-teman pahami, hati-hati, trading itu tidak semudah yang kita hayalkan, tidak semudah yang kita bayangkan. Ingat, semua platform trading korban utamanya adalah pemula. Perlu dicatat itu. Kenapa pemula? Ya pemula itu biasanya dikasih tahu ngeyel, atau dibilang seperti ini tidak mau dengan alasan duit dia, duit saya kok. Saya mau trading bagaimanapun itu terserah saya. Itu kebanyakan pemula seperti itu. Kalau dikasih tahu tuh ngeyel. Banyak kan seperti itu. Terutama di trading forex dan saham ini ya. Jadi walaupun kalau kita deposit itu minimal di OctaFX, saya lihat khususnya di OctaFX ya, karena saya biasa pakai Okta lah. Jadi tradingnya dimulai dari deposit minimal 400 ribuan atau berapa ya, 400 ribu itu berapa dolar lah, 29 atau berapa lah gitu kan, pastinya 400 ribu. Saran saya lebih baik nggak usah, Anda jangan coba-coba deposit dengan angka yang sangat minim ya, jangan 27 atau 28 atau 29 lah, perkiraan seperti itulah nilai dolarnya sekarang seperti itu. Untuk pemula, wahai para pemula nih, salam dari saya, salam sukses. Yang melihat dan menonton video ini, tolong catat baik-baik. Kalau Anda memiliki uang 400 ribu, 500 ribu, 600 ribu, tolong lebih baik jangan deposit untuk trading. Dan jangan pernah Anda berpikir uang 500-600 ribu itu akan menjadi ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan. Jangan mimpi. Ingat, trading itu sama halnya dengan dagang. Kalau modal kita kecil, jangan pernah mimpi untung besar. Modal 100 ribu,
pengennya untung 1 juta, mimpi. Silakan lanjutkan mimpi Anda kalau Anda ingin bermimpi ya. Tapi kalau di dunia nyata mustahil. Saya jawab mustahil. Ada juga yang nanya, Bang, standarnya trading di forex ini berapa modal? Sebenarnya kalau pengalaman saya pribadi ya, pengalaman pribadi saya itu memulai trading minimal itu yang aman. Saya udah pernah coba dari 400.000, 500.000, 1 juta saya udah pernah coba. Hasilnya ya gitu. Kita ngos-ngosan, kita dibawa rasa ketakutan, mental tidak stabil, itulah yang bikin kita margin call. Saldo habis, selesai. Itu ya. Dan terutama juga memilih market. Hati-hati, pelajari dulu market pairnya yang aman, yang seperti apa. Jadi lihat apa namanya, di situ ada sebarannya segala macam. Perhatikan juga, jangan asal entry. Makanya saya sarankan kalau di trading itu biasakan demo dulu, jangan langsung real. Demo itu semua pair dicoba, lihat perkembangan pergerakan angkanya. Ada yang signifikan, ada yang perlahan-lahan. Jadi coba dulu satu-satu. Semua pair dicoba, dari Euro USD dan lain sebagainya, semuanya dicoba. Setelah tahu baru itu kan, jangan coba-cobalah pokoknya. Karena saya udah coba asal buka market, asal buka pair, saya coba dengan saldo yang minim, dalam hitungan beberapa jam ludes. Makanya saya nggak mau teman-teman yang mau coba di dunia trading, kalau bisa latihan dulu di demo, jangan coba-coba deposit dengan modal yang minim. Jangan, karena itu sama aja bunuh diri. Karena mental tidak bisa terjaga, psikologis akan terganggu. Akan tenang, ya minimal $200 lah. Atau standar $100 mungkin ya, 1.400.000 itu lumayan standar dengan mulai entry-nya di angka 0,01, itulah menurut saya sudah aman. Jadi 1.400.000 atau 1.500.000 itu kita investnya di angka 0,01. Jangan coba-coba di 0,02 dan sebagainya. Bahkan para pemula yang sering kejebak itu trading ilmunya dari YouTube. Saya ingatkan, kalau yang dari YouTube itu para mentor, para YouTuber tidak semuanya dikupas. Karena sesuai judulnya membahas seperti saya ini tentang tren. Cuma tren saja. Jangan hal-hal lain yang mendukung, mungkin dari candlesticknya, karakteristiknya, ya kan, pergerakannya, tekanan, baik itu dorongan, open play segala macam. Itu para trader itu udah paham semua, udah ada di otaknya. Jangan coba-coba ikutin. Ini lihat YouTube, ikutin. Hati-hati. Ya. Jangan sembarangan. Walaupun ada beberapa kejadian ya, kemarin belum lama ada mentor yang seperti bagaimana lah, terserah lah. Yang pasti saya mewakili mentor-mentor yang lain, abang-abang mentor, para senior. Malam ini ya saya wakilkan. Masih banyak, bahkan banyak banget, kalau saya bilang banyak banget mentor yang bener-bener ingin sukses bersama gitu. Ingin trading bersama, sukses bersama. Jadi kalaupun ada oknum ya, dalam tanda kutip, mentor yang ingin istilahnya, ingin buru-buru deposit, ingin menjerumuskan segala macam, saya garis bawahi itu oknum ya. Jadi saya mewakili para mentor, yang lainnya abang-abang senior semuanya, kita masih banyak kok. Jadi mentor kita masih banyak yang coba membangun, membersihkan nama-nama mentor itu untuk lebih baik. Banyak mentor yang jujur kok.
karena saya juga udah banyak menemui mentor-mentor, bahkan kita tersinggung loh kalau dibilang, wah, apa itu mentor, mentor itu gini-gini menjerumuskan. Ingat, itu oknum ya, itu oknum, jadi tidak semuanya. Makanya kalau mau trading jangan coba-coba sendiri-sendiri, khawatir saya. Jadi ingat ya, pesan saya, kebanyakan korban di platform trading itu pemula, tolong dicatat itu, apalagi pemula-pemula yang ngeyel. Lanjut, setelah kita tahu ini tren seperti ini, tren naik, nah kita kan kapan kita melakukan open posisi? Pertanyaannya, apakah tren naik dia harus naik? Apakah tren naik dia akan turun? Kita jawab ya, sini jawabannya. Perhatikan, kapan kita mulai entry? Kita tunggu. Contoh di sini sudah dia akan membentuk resisten di sini ya. Dia akan membentuk resisten. Nah, kapan kita tunggu? Nah, di sini perhatikan di sini. Saya akan buat di sini sampai di sini dulu. Nah, oke ya. Saya di sini dulu. Saya buat di sini. Saya ganti warnanya, lihat. Perhatikan seandainya ini walaupun nggak nyambung ya. Nggak nyambung dikit lah. Nah, kapan kita melakukan entry-nya? Perhatikan. Saya contohkan di sini. Kita mau entry. Nah, mau entry ya sini. Perhatikan ini R3 ya, saya taruh sini R3. Nah, di sini open posisinya atau kita melakukan entry, tunggu dia melakukan penurunan dulu, atau namanya apa, retracement, naik turun. Jadi saat kita mengambil dia naik, kita tunggu penurunannya. Dan di sini perlu diperhatikan ya, perhatikan di sini ada resisten yang ketiga ya. Di sini ada resisten 3 di sini. Nah, saat resisten di sini terbentur oleh ini, perhatikan, kalau dia tertembusnya itu beberapa candle ya. Kalau cuma satu, tunggu. Kalau dia tertembus, yang paling aman itu kita melakukan entry, kita entry ke atas saat seperti ini kejadiannya ya. Oke. Nah, dia sudah mulai membentuk candle. Nah, turun, dia membentur. Biasanya juga ada yang seperti ini. Nah, ada yang seperti ini ya. Saat membentur dia langsung naik. Ada yang seperti ini. Saya pakai beberapa contoh ya, dan ada lagi yang kita ambil keputusan. Contohnya di sini. Sini dia turun. Nah, ada 3 ya. Sini ada 3. Satu ini kita geser dulu. Nah, ini ada 2 ya. Ini dulu ya. Kita gunakan yang ini dulu. Kita siap-siap melakukan entry saat pergerakan market ini mulai turun, dia menyentuh resisten 3 ini ya. Jadi resisten 3 ini mulai tersentuh. Nah, disinilah kita ambil keputusan, naik atau turun. Yang aman, tunggu dia membentuk sebuah candle baru. Biasanya kalau saya udah setting warnanya, kalau penurunan ini merah. Setelah merah dia membentuk resisten ini, tunggu dia membuat support baru atau ada pertemuan antara merah dan hijau, itu support ya. Nah, baru kita entry ke atas gitu. Kemudian kalau mau take profit, diusahakan kalau take profit itu jangan panjang-panjang. Di sini asal dia membentur ini ya. Nah, membentur ini dia membentur. Nah, di sini usahakan, kalau saya itu selalu take profit di sini. Saya tidak menunggu dia sampai lewat. Asal dia menyentuh resisten, karena ini menjadi resisten become support ya. Jadi resisten yang berubah
menjadi support di sini. Jadi resisten yang bertemu dengan support. Jadi RBS resisten ke absolutnya naik. Nah, take profit di sini cukup. Stop loss kalau mau stop loss di sini lah. Atau mau kalau perbandingan yang aman itu 1:2 itu ya. Nanti penjelasannya lebih lanjut. Kemudian alternatif kedua ini kita ambil posisi buy. Alternatif berikutnya di sini. Ini saya singkirkan dulu yang ini ya. Oke, ini kita tarik dulu, kita singkirkan ini. Kita singkirkan yang ini. Singkirkan dulu. Nah, saat dia seperti ini dan menembus ya. Nah, dia menembus seperti ini. Dia menembus. Nah, saat dia menembus resisten 3 ini kebanyakan para trader pemula itu langsung pas tembus langsung dihajar sama dia, langsung ke bawah. Langsung ikuti pergerakan ini. Wah, lewat nih resisten ini, langsung hajar turun ke bawah. Itu salah. Ingat, kita melakukan entry itu ada hukum entry-nya. Kalau kita mau open posisi turun, tunggu dia naik dulu. Dia naik dulu, membentur ini ya. Kalau kita mau open posisi sell, saya contohkan sini. Nah, oke. Dia membentur sini. Oke, di sini. Nah, kalau mau open sell, dia turun, montur ini turun lagi, nanti jangan kita lakukan entry sell di sini. Kita tunggu dia naik dulu, menyentuh ini. Jadi resisten ketemu resisten. Nah, baru ambil keputusan di sini. Perhatikan juga, dia akan terus ke atas atau dia akan turun ke bawah. Ciri-cirinya apa? Dia akan membentuk resisten di sini. Apa itu resisten? Pertemuan dua warna, baik itu hitam dan putih, tergantung settingan masing-masing ya. Kalau dia ketemu hitam dan putih, di sini ya kita turun, atau hijau dengan merah sini turun. Nah, baru kita entry sell. Itu cara entry-nya. Mudah-mudahan bisa dipaham, saya mengerti. Jika ada yang kurang dimengerti, diulang-ulang aja lagi, nggak masalah. Jadi tidak akan terjadi masalah. Nah, jadi ini untuk tren naik. Oke, saya contohkan lagi yang tren kedua. Tren kedua adalah tren yang turun ya, tren turun lah. Saya buat di sini aja ya, tren turunnya. Saya ada di sini, jadi dia naik ke sini set. Di sini naik dulu sedikit, kita lihat ini turun. Nah, kita turun, dia naik lagi sini. Dia turun sini. Dia coba naik lagi. Turun. Naik lagi sini ya. Turun sini. Oke. Nah, ini untuk yang tren turun. Kita coba di sini ya. Ini kita anggap ini R1. Nah, ini kita buat R2. Yang ini kita buat R3. Oke. Ini support 1. Sini support 2, di sini support 3. Membacanya gimana? Kebalikan dari tadi. Kalau tren naik atau tren bullish, dia resisten 1 dan resisten 2 lebih tinggi, resisten 2 dan 3 lebih tinggi resisten 3. Ini tren naik atau tren bullish. Nah, kalau tren turun, tren bearish,
R1 dan R2 lebih rendah R2, R2 dan R3 lebih rendah R3. Jadi ini lebih rendah, ini lebih tinggi. Sama ini juga membacanya. S1 dan S2 lebih rendah S2. Apa support 2 dan support 3 lebih rendah support 3. Gitu ya. Ini untuk membaca trennya. Cara open posisi tadi mirip dengan ini. Kalau nanti kurang jelas nanti saya bahas lagi. Karena saya di sini mau membahas 3 buah tren. Tren yang ketiga adalah tren flat. Tren mendatar. Seperti ini. Jadi tren mendatar itu flat aja dia. Jadi pergerakannya tuh nggak turun, naik sedikit, turun sedikit gitu, naik sedikit, turun sedikit. Nah, flat seperti ini. Jadi antara resisten 1, resisten 2, resisten 2 dengan resisten 3 seperti ini ya. Atau di sini ada lagi resisten 4, kita buat ini ada 4 puncak. Sini resisten 4-nya. Nah, sama supportnya juga support 1, support 2, dan support 3. Nah, ini kelihatan sejajar walaupun pada kenyataannya di pair nanti atau di marketnya dia agak tinggi sedikit, lebih sedikit. Nah, pokoknya kalau dia seperti ini kelihatannya lurus, nah ini namanya flat. Ini namanya trend flat atau sideways. Ini tadi tren naik, tren bullish. Ini tren turun, tren bearish. Yang ini tren sideways. Jadi tren flat, tren yang mendatar. Jadi kalau kita buat garis itu dia datar-datar saja dia. Jadi dia kalau kita buat garis, nah dia dari sebentar. Nah, kalau kita buat garis, nah, dari sini ya kita garis dari sini, nah, dia ke sini, nah, dia kelihatannya seperti flat itu aja, lurus-lurus aja dia. Nah, seperti ini ya, sama di supportnya juga. Nah, jadi supportnya dia kelihatan lurus lah seperti ini kalau kita garis trennya. Ini melihat tren dari mengamati support dan resisten. Nah, jadi ada 3 ya, jangan banyak-banyak. Insya Allah part berikutnya saya akan membahas mengenal tren dengan garis. Nanti juga ada mengenal tren dengan indikator. Jadi ada 3 ya. Saya akan jelaskan mengenal tren itu. Pertama dengan mengamati support dan resisten. Yang kedua dengan menggunakan garis tren. Yang ketiga nanti dengan indikator. Nah, kali ini saya bahas mengenal tren dengan mengamati support dan resisten seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipaham. Penjelasan saya kalau kurang paham bisa diulang-ulang lagi aja, nggak apa-apa. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, karena subscribe dan like itu tidak bayar, gratis. Nah, jadi biar saya lebih semangat lagi membuat video-video tutorial yang lainnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.